Selamat datang di channel teman nonton. Film ini bermulai dengan calon wali kota bernama Mitchell yang sedang kampanye di kota Gotham. Ia tidak senang dengan pesaingnya Bella dan kemudian menelpon seseorang untuk menjatuhkannya. Namun saat sedang telepon, Mitchell diserang dan dibunuh oleh orang misterius. Kondisi kota Gotham sedang dalam krisis. Banyak kriminal yang meningkat dan pejabat yang korupsi. Saat keadaan sudah sangat buruk, lampu Batman akan dinyalakan untuk memanggil bantuan Batman. Lampu itu bukan hanya sekedar panggilan Batman, tapi juga peringatan kepada semua kriminal. Saat para kriminal melihat lampu itu, mereka akan mulai takut dan kabur. Batman kemudian menampakkan dirinya dari kegelapan. Batman kemudian pergi ke lokasi pembunuhan calon wali kota, Mitchell. Di sana, terlihat beberapa polisi tidak menyukainya karena ia adalah penegak keadilan yang tidak resmi dan suka memakai banyak cara ilegal. Kepala polisi bernama Gordon kemudian memberikan surat yang ditemukan di tempat kejadian, dan surat itu ditujukan untuk Batman. Surat itu berisi teka-teki dan kode. Identitas Batman adalah Bruce Wayne, anak dari konglomerat Thomas dan Martha yang telah terbunuh 20 tahun lalu oleh seorang penjahat tak dikenal. Bruce sekarang hidup dengan menegakkan keadilan dari bayangan, berusaha mengikuti orang tuanya yang dulu suka membantu dan membenahi kota Gotham. Not the first time Gotham has been rocked by the murder of a political figure. In fact, in an eerie coincidence, millionaire philanthropist Dr. Thomas Wayne and his wife Martha were slain during Wayne's own mayoral campaign. Di rumahnya, Bruce menganalisa kode pesan dari sang pembunuh bersama rekannya yang bernama Alfred. Alfred adalah mantan pasukan khusus yang kini bekerja bersama Bruce. Mereka kemudian berhasil memecahkan pesan itu, dan pesan itu memberi kata setir. Batman dan polisi Gordon kemudian menyelidiki garasi Mitchell dan menemukan mobil yang sudah diberi tanda oleh sang pembunuh. Di dalam isi flash disk tersebut, terdapat foto-foto Mitchell saat sedang di klub bersama wanita penghibur dan anggota mafia bernama Penguin. Ternyata Mitchell bukan orang baik seperti yang dikira orang-orang. Batman kemudian mendatangi klub tersebut untuk menemui Penguin dan mencari petunjuk. Di tengah pertengkaran, Penguin menemui Batman dan menghentikan keributan. Penguin kemudian terus menyangkal dan memberitahu Batman bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang kasus pembunuhan Mitchell. Oh shit, it is. Look at that. Don't let me hurt you. Di sana, ada wanita mencurigakan yang terus mengamati gerak-gerik Batman. Batman yang menyadarinya kemudian mengintai wanita itu saat dia pulang. Wanita itu bernama Selina yang dikenal sebagai Catwoman. Ia kemudian masuk ke rumah Mitchell secara diam-diam. Batman kemudian menemui Catwoman. Saat sedang berantem, polisi datang untuk patroli dan mereka bersembunyi. Catwoman kemudian menjelaskan kepada Batman bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Mitchell. Ia hanya datang untuk mengambil paspor temannya yang ditahan oleh Mitchell secara tidak sah.
Mereka kemudian melanjutkan pembicaraan mereka di rumah Catwoman. Profile murder in as many nights, and this time the killer has come forward to claim credit on CBPD Commissioner Pete Savage. He was found dead earlier tonight inside the... Di berita, sang pembunuh menyebut dirinya sebagai The Riddler dan ia menyampaikan akan terus membunuh semua orang korup sampai kebenaran terungkap. Catwoman kemudian memberitahu Batman bahwa ada perkumpulan khusus di dalam klub ia bekerja yang berisi orang-orang berkuasa yang korup. Klub khusus itu bernama Klub 44. Batman kemudian memasang kamera lensa pada Catwoman untuk mencari tahu isi klub tersebut. Are you sure no one can see these things in my eyes? Don't worry. I'm watching you. Di dalam, Batman menemukan banyak orang penting seperti kepala polisi Kenzie, jaksa negeri Gil, dan pemilik klub kriminal Falcon. Saat pulang, Gil diculik oleh Riddler. Batman kemudian menemui Gordon untuk memeriksa lokasi pembunuhan kepala polisi Pete. Di sana, mereka menemukan pesan untuk Batman yang berisi kode dan tulisan, "Bawalah sang tikus ke cahaya, maka kita akan bertemu." Di rumah, Alfred membantu memecahkan kode pesan itu dan memberikan kata tikus bersayap. Keesokan harinya Bruce pergi ke acara pemakaman Mitchell. Jaksa Gil kemudian keluar dari mobil itu. Ia telah dikendalikan dan dipasangi bom oleh Riddler. Bruce kemudian bertukar pakaian menjadi Batman dan menghampiri Jaksa Gil dan mengangkat telepon yang terus berdering. Mereka kemudian video call dengan Riddler. God, bribes! He's asking how much it costs for you to turn your back. How much? 10 grand, 10 G's a month. I get a monthly payment just not to prosecute certain cases. Setelah membongkar aksi korup Jaksa Gil, Riddler kemudian meledakkan bom tersebut. Batman yang pingsan karena ledakan kemudian bangun di kantor polisi. Gordon kemudian diam-diam memberikan Batman kunci untuk kabur. Di atas, polisi terus mengepung Batman. Batman kemudian melanjutkan aktivitasnya dengan mengintai Penguin yang sedang pergi bersama kepala polisi Kenzie. Di sana, ia menemukan markas narkoba Maroni yang dulu telah ditutup oleh Mitchell. Ternyata Mitchell hanya pura-pura menutup operasi narkoba itu, namun ia diam-diam menjalankannya bersama anggota kriminal yang lain. Saat sedang mengintai, Catwoman yang dendam dengan mereka kemudian datang untuk mencuri uang. Di dalam mobil, ia menemukan uang dan juga jasad temannya yang telah dibunuh. Gordon kemudian membantu menembaki Penguin dan Penguin kabur. Batman mengejar Penguin dengan mobilnya. This guy's crazy! Penguin kemudian menyenggol truk dan membuat ledakan. Mobil Penguin kemudian dihantam oleh Batman hingga jungkir balik.
Catwoman kemudian pergi mengincar Falcon di klub untuk membalaskan dendam temannya yang dibunuh. Batman pun juga datang menyusul Catwoman. Falcon yang berhasil menangkap Catwoman berusaha membunuhnya. Catwoman kemudian ingin membunuh Falcon, namun Batman tenangkan dan hentikan Catwoman. Falcon kemudian diseret keluar untuk ditangkap. Namun tiba-tiba ia ditembak oleh Riddler dari atas. Setelah berhasil menembak Falcon, Riddler menyerahkan diri karena janjinya untuk bertemu Batman setelah berhasil membawa Falcon keluar dari markasnya. I never could have gotten him out of there. I'm not physical. My strength is up here. Psychopath. Begging for attention. You're gonna die alone. No. Riddler yang kesal mengetahui Batman tidak mau berada di pihaknya, kemudian meledakkan bom yang sudah ia pasang dengan timer. Bom itu disembunyikan di mobil-mobil kosong yang ia parkirkan di dekat dinding laut kota. Fast evacuation will not be an option. Dinding laut yang hancur kemudian membuat kota banjir. Dalam keadaan yang kacau, anggota kriminal Riddler kemudian menembak calon wali kota Bella yang sedang berkampanye. Batman kemudian segera mengamankan situasi dengan menyerang para bandit. Saat terpojok, para bandit berusaha untuk membunuh Batman. Setelah berhasil mengalahkan para bandit, Batman membantu menyelamatkan wali kota dan para warga. Setelah kondisi lebih kondusif, Bella berpidato untuk sama-sama membangun kepercayaan antar pemerintah dan rakyat, dan pelan-pelan membangun kota Gotham menjadi lebih baik lagi, dan cerita pun berakhir. Vengeance won't change the past. Mine or anyone else's will need hope. To know someone's out there for them.